Saudara, dalam video kali ini saya akan memberikan tanggapan atau penilaian dan sedikit mengekspos 2 atau 3 fase gelombang perjalanan hidup bangsa ini. Saudara, sebagai generasi yang hidup hampir sejalan dengan hidup bangsa ini, yang saya harus katakan dan wajib katakan adalah, catat baik-baik premis atau asersi ini. Mau hidup pandai atau mau goblok ada di tanganmu sendiri-sendiri. Mau hidup kaya atau hidup miskin ada di tanganmu sendiri-sendiri. Mau sehat atau sakit ada di tanganmu sendiri-sendiri. Mau hidup atau mati ada di tanganmu sendiri-sendiri. Demikian juga mau kaya atau mau miskin ada di tanganmu sendiri-sendiri. Umur 79 tahun kita dapat melewati 2 atau 3 tahap gelombang pembangunan hidup. Sumber daya alam mendukung. Wilayah yang cukup luas, bukan cukup, terlalu luas. Laut yang kaya akan biota hidup. Curah hujan yang mendukung, tanah yang subur, kandungan mineral dan tambang apa saja kita punya. Yang belum kita miliki adalah how to manage, bagaimana cara mengelola hidup kita masing-masing. Pemerintah sebagai pengayom kehidupan berbangsa dan bernegara sudah berbuat sangat banyak. Fasilitas pendidikan sudah disediakan merata di seluruh pelosok negeri ini. Fasilitas berupa infrastruktur jalan dan jembatan mengalami peningkatan kualitas tiap kuartal pembangunan. Fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan tiap warga negara sudah sangat maksimal. Usaha kecil menengah telah didukung semaksimalnya. So, what is next? Selanjutnya kita sebagai warga negara mau apa? Indonesia adalah bangsa dengan multi etnis, banyak pulau, multi bahasa daerah, multi budaya, multi dialek, dan semuanya bernaung di bawah payung Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan semua ini dipengaruhi oleh 1, tuntutan hidup, 2, gaya hidup, dan masih banyak lagi. Benar sekali bahwa tidak mudah mengurusi 200-an juta, bahkan mendekati angka 300-an juta penduduk Republik Indonesia. Dan keseimbangan antara penduduk atau warga negara produktif dan warga negara konsumtif berbanding terbalik, tidak seimbang. Sudah hampir 1 dekade ini, pemerintah mulai memprogramkan pertumbuhan dan perkembangan angka warga negara produktif dengan jalan memberikan pinjaman lunak, fasilitas pendukung dan lain-lain demi bertumbuhnya ekonomi kreatif dan membangun jenis-jenis pekerjaan yang bersifat kreatif, inovatif, dengan daya jangkau yang cukup luas di kancah perdagangan bebas. Untuk mencapai ini, pendidikan kejuruan sangat perlu ditingkatkan dan harus ada pemberdayaan yang sangat maksimal. Seperti apa? Saya berikan contoh, salah satu contoh saja sebagai prototipnya. Di industri garmen contohnya, ada potensi kita seperti tenun ikat, pengolahan ikan berkualitas ekspor yang jika dikelola dengan baik, maka sektor ini
banyak memberikan nilai ekonomi yang sangat membantu banyak orang. Contoh yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah di industri pariwisata. Banyak atraksi budaya seperti tarian rakyat dan dengan masakan lokalnya yang diminati banyak orang. Tempat-tempat yang dapat dikembangkan menjadi tempat wisata seperti daerah pantai, daerah pegunungan, dan lembah yang bagus dikembangkan, dikelola sedemikian rupa sepertinya yang kita lihat di berita-berita internasional seperti di Cina, di Taiwan dan lain-lain sebagainya. Mereka menggunakan potensi ini untuk menarik banyak orang supaya dapat mengunjungi negara tersebut atau tempat tersebut, dan jelas itu membawa pajak atau pemasukan bagi warga lokal yang mengelolanya. Ini juga salah satu mata pencarian atau disebut dengan ekonomi kreatif atau yang disebut dengan kerja kreatif. Mengenai penduduk atau warga negara Republik Indonesia yang konsumtif, kalau boleh dan diizinkan untuk memberikan saran adalah: 1. Penerima BLT atau bantuan langsung tunai seharusnya yang usia non-produktif karena usianya tidak memungkinkan untuk kerja fisik, cacat fisik, janda, anak terlantar, korban bencana, dan lain-lain. Yang kedua, beasiswa bagi anak yang cerdas dan berlatar belakang keluarga yang tidak utuh atau yang single parent. Yang ketiga, perbanyak balai latihan kerja atau BLK yang sudah diverifikasi kelayakannya. Dan yang paling penting adalah bagi tenaga kerja produktif usia 18 sampai 25 tahun ikut program magang kerja di negara-negara maju seperti Cina, Jepang, dan lain-lain untuk dapat mendapatkan ilmu yang kemudian mereka akan kembangkan di negara kita, karena itu adalah satu hikmah atau satu pengetahuan yang tidak dapat dibeli dengan uang tetapi dengan pengalaman sendiri dan bisa ditularkan kepada warga negara atau generasi-generasi kita yang mendatang ini. Mengenai bantuan langsung tunai atau penerima BLT, jika atau seandainya tidak diklasifikasikan berdasarkan usia produktif dan non-produktif, maka penduduk atau warga negara miskin dan yang konsumtif akan semakin bertambah, bahkan cenderung meningkat. Mengapa? Ada data-data tertentu, misalnya di dekade yang lalu penduduk miskin itu hanya 25%. Dia sudah menanjak menjadi 35% dari penduduk seluruh Republik Indonesia berdasarkan data BKKBN. Ada program makan siang gratis pada era suksesi kepemimpinan bulan Oktober mendatang ini. Makan siang gratis ini bagus sekali, tetapi perlu dikaji sedetail-detailnya. Siapa yang makan gratis, kategori usianya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin gratis bagi balita dan lansia atau lanjut usia serta ibu-ibu hamil, dan terutama anak-anak stunting dan lain-lain sebagainya. Sedangkan yang usia produktif dalam arti kuat dalam hal fisik dan sehat dan bertenaga, usia 18 sampai dengan 40 tahun, seyogianya diberikan modal kerja mandiri. Artinya sedapat mungkin menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dan untuk dirinya sendiri. Selama 79 tahun kita sudah dapat menekan angka inflasi sebesar 0,5%,
suatu angka yang cukup signifikan, dan diharapkan pemerintah yang baru atau presiden yang baru akan lebih bekerja lebih keras lagi. Sampai kita jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa menekan tombol subscribe dan sekiranya atau seyogyanya di-share kepada teman-teman lain yang membutuhkan atau kita yang senasib. YouTuber pemula, kita membutuhkan ini. Terima kasih lagi.